Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast dari Data Editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Kak Budiman. Halo. Halo, salam kenal Kak. Mungkin dari teman-teman yang belum kenal Budiman ini merupakan salah satu dari penyuluh anti korupsi nih Kak. Ya, betul. Penyuluh anti korupsinya KPK dan juga sekaligus anggota dari organisasi Obat Manjur. Perhebat Manjur. Mungkin bisa perkenalkan dulu cara perkenalkan ke teman-teman. Jadi seperti tadi yang disampaikan Nurwan, nama saya itu Budiman Terry teman-temannya. Teman-teman kadang biasa panggil saya Budi. Betul, saya tadi penyuluhan kalau KPK itu masih kurang tepat kalau di kami, karena kan di KPK kan ada penindakan, kemudian ada juga di ACLC yang pendidikan. Nah, di LSP itu di lembaga sertifikasi profesinya itulah yang menginisiasi hadirnya penyuluh anti korupsi LSP KPK yang kemudian juga disertifikasi sama BSP. Saya juga bagian dari orang hebat main jujur, Obat Manjur. Di sana juga saya pertama kali masuk terjun ke isu anti korupsi. Terus jadi per tahun ada rekrutmen TOT, itu agen biasanya 20 orang, 10 orang dari mahasiswa atau pemuda dan 10 orang lagi dari tenaga profesional seperti itu. Apalagi ya, kalau misalnya background pendidikan, teman-teman di Garda Tipikor khusus di hukum ya, kalau tahu saya di Fakultas Hukum, saya sendiri itu jurusan akuntansi, seperti itu. Jadi kalau saya tidak terlalu paham atau tidak banyak yang saya jelaskan tentang itu, memang background saya bukan masalah itu. Lebih ke pendidikan anti korupsi lebih tepatnya. Lakukan sebagai seorang penyuluh anti korupsi seperti itu. Itu mungkin pengalaman. Oh iya. Jadi selama ini kesibukan apa Kak? Kalau kesibukan sebenarnya selama pandemi ini ya kegiatan-kegiatan online pastinya banyak sekali juga seperti ini. Di Obat Manjur juga ada beberapa kegiatan yang sebelumnya pernah diinisiasi dan untuk saat ini belum ada lagi kegiatan yang dilakukan. Kalau saya personal sebenarnya selain konsen di isu anti korupsi itu sendiri, saya juga lebih banyak konsen ke isu pendidikan di komunitas. Nah, kalau kesibukan jadi ini karena sementara penyelesaian studi juga di lain sisi saya sementara banyak belajar tentang entrepreneurship sesuai dengan background pendidikan saya. Seperti itu. Itu sih. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di anti korupsi itu mulai beralih ke online ya semuanya ya. Iya sih. Seperti pendidikan anti korupsi atau selama pandemi ini di Obat Manjur 4 ya atau cabang bisa dibilang sudah ada di Kendari, sudah ada di Jakarta juga, kemudian di apalagi satu yang di Sumatera lupa. Itu lebih banyak memang lakukan kegiatan-kegiatan online seperti ini yang teman-teman Garda Tipikor lakukan, baik itu podcast dan kemarin juga ada program Integrity from Home, itu ada beberapa seri membahas 9 nilai integritas, lebih mendekatkan kepada pendidikan anti korupsi di lingkungan keluarga. Jadi sasarannya itu ibu-ibu, bapak-bapak dan ada juga mahasiswa yang ikut, tidak banyak itu. Juga kami terakhir di Obat Manjur khususnya di Makassar sendiri laksanakan isu webinar lah atau diskusi terkait isu terbaru masalah Perma nomor 1 tahun 2020 yang pasti teman-teman Garda Tipikor juga mungkin kalau misalnya sebelumnya kita di Obat Manjur lebih banyak langsung karena juga kerjasama sama beberapa instansi pernah di BKN Badan Keuangan Negara di dekat Petarani, terus juga di kantor pajak pernah, kemudian adalah beberapa instansi yang mengajak kerjasama untuk kami memberikan penyuluhan terkait dengan nilai anti korupsi karena rata-rata gerak untuk membuat zona integritas ya di setiap entitasnya. Jadi itu menuntut mereka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan anti korupsi seperti yang kami lakukan. Tapi seperti tagline kami di Obat Manjur ke situ lebih ke anak-anak, pendidikan anak-anak di SD dengan media, berbagai macam media. Tapi lebih banyak kami menggunakan media board game yang memang disediakan oleh KPK itu sendiri. Ya ACL sendiri. Oh iya, seperti itu. Karena memang kan untuk pendidikan anti korupsi sendiri harus dimulai dari lingkup keluarga sendiri atau sejak dini lah, makanya mungkin Obat Manjur lebih mengarah betul sekali. Itu ya. Memang kemarin di Integrity from Home, kenapa yang diadakan itu karena konsen kita kan seperti tadi yang Nurun bilang,
pendidikan pertama kali kan ada di keluarga, dan itu sangat vital sekali. Kalau nilai-nilai integritas sudah mulai ditanamkan di keluarga, khususnya ibu-ibu, karena ibu-ibu sangat kuat perannya dalam keluarga. Jadi kalau misalnya kita sudah berikan asupan tentang nilai integritas, dan ibunya ini bisa sampaikan ke anak-anaknya, ke suaminya mungkin, atau ke keluarganya, itu akan sangat powerful sekali. Karena dimulai dari keluarga, itu akan masuk pasti ke masyarakat, kemudian lebih luas lagi ke cabut seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Kak. Kita kan mengenal istilah nilai-nilai anti korupsi maupun nilai-nilai anti integritas. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah ada perbedaannya di antara itu? Atau apakah definisi dari tiap-tiap nilai-nilai itu? Kalau kami ya di ini yang kami dapatkan dari sebagai penyuluh anti korupsi yang kami sampaikan ke masyarakat, dan itu pun juga yang diajarkan dari ACLCD sendiri. Jadi nilai-nilai anti korupsi itu sama dengan nilai-nilai integritas. Kalau di KPK itu menggalakkan 9 nilai integritas atau 9 nilai anti korupsi. Sama saja. Ada 9 yang istilahnya menjadi istilah berjumpa di kertas, itu singkatannya menjadi berjumpa di kertas. Artinya berani, pertama berani, kemudian jujur, kemudian mandiri, kemudian adil, peduli, keras, jawab, kerja keras, menjawab kertas, sederhana. Itu jadi ada 9 ya. Jadi ada 9 nilai integritas. Kalau kita lihat ya, dari 9 integritas itu sebenarnya dibagi-bagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu bagian inti, yang 3 awal tadi itu berani, jujur, sama mandiri. Itu yang menjadi inti dari semuanya, yang membangun semuanya sampai ke tahap sederhana yang paling terakhir sekali. Gitu. Jadi semua nilai-nilai ini memiliki korelasi antara satu sama lain. Iya, tentunya kalau misal ada semua korelasinya. Kalau contohnya saja ya, yang paling penting kan jujur. Misalnya berani, jujur, berjumpa, berani, jujur, mandiri. Ini kalau misalnya jujur, kemudian di unsur tanggung jawab kan ada unsur tanggung jawab. Kalau misalnya ternyata dia bertanggung jawab tapi tidak jujur, itu kan bermasalah. Nah, ini bisa jadi masalah-masalah kayak yang terjadi mungkin di pemerintahan kita. Ada beberapa kasus yang terjadi, mereka bertanggung jawab sebenarnya, tapi ada beberapa anggaran kah itu ataupun yang berkaitan dengan itu. Jadi berkorelasi. Misalnya juga mandiri, kemudian ada apalagi adil. Nah, adil juga yang tidak jujur atau pasti berhubungan semua lah, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, kalau dari segi bahasa, kalau integritas itu apa yang ada di pikiran kita atau apa yang ada yang kita pahami, itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi itu intinya dari kalau misalnya 9 nilai ini tadi kita terapkan di kehidupan sehari-hari, pasti dan semua misalnya masyarakat Indonesia terapkan, saya yakin dan percaya kalau misalnya masalah korupsi itu bukan menjadi masalah yang IPK-nya Indonesia bisa naik. IPK-nya Indonesia bisa naik. Kalau mungkin masyarakat yang nonton nanti ini tidak tahu apa itu IPK, itu namanya indeks persepsi korupsi. Seperti itu. IPK-nya Indonesia mungkin naik di masa dunia. Seperti itu. Dari satu saja poin dari integritas yang hilang, pasti ada efek dominonya ke belakang. Betul sekali. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak. Tadi saya jelaskan ada 9 nilai integritas maupun anti korupsi. Bagaimana kita bisa membangun hal ini? Apa sebenarnya tipsnya untuk membangun pertama? Apakah dari hal-hal dasar? Bagaimana cara membangun ya sikap integritas itu sendiri? Kalau melihat dari kondisi negara kita saat ini dan pimpinan-pimpinan, misalnya banyak sekali dari pimpinan-pimpinan kita, pimpinan KI, korporasi yang nilai integritasnya itu sangat dipertanyakan, dan itu mungkin akumulasi dari pendidikan anti korupsi atau pendidikan integritas yang kurang seperti itu. Kalau saya melihat ya, atau cara terbaik sebenarnya untuk membangun nilai-nilai integritas itu kita berada di lingkungan yang baik, atau kita berada di lingkungan orang-orang yang memang itu berintegritas. Itu salah satu cara untuk membangun perilaku integritas kita. Contohnya saja, misalnya yang bergabung ke organisasi-organisasi yang bergerak di concern di isu anti korupsi, misalnya gabung di Obat Manjur itu, atau gabungkan misalnya di Garda Tipikor bagi anak-anak hukum. Kalau misalnya perempuan ada juga namanya PBAK, perempuan di korupsi, maksudnya dia perempuan. Terus ada juga integrity di Makassar juga biasanya seperti itu. Banyak sebenarnya yang kita bisa bergabung di sana, dan itu pasti akan banyak mempengaruhi tindakan kita, misalnya karena ada kode etik, ada nilai yang sudah kita pelajari dari sana, dan itu secara tidak sadar akan menegur kita pada saat kita melanggar seperti itu. Kemudian
cara terbaik ya untuk membangunnya itu berawal dari pendidikan keluarga. Itu kenapa di awal tadi yang sempat saya juga sampaikan, sangat penting sekali ibu-ibu atau yang mungkin baru pakai itu kejujuran, yang paling utama ya tentang kejujuran. Anaknya dititipkan untuk membeli sesuatu, itu dididik agar kalau misalnya ada yang kembali, ya dikasih kembali ke orang tuanya. Nanti misalnya diberi kembali ke mereka, kalau mereka dulu diuji tanggung jawabnya lah terkait masalah itu, supaya tidak berbohong. Kemudian kalau dari literatur yang ada, masalah sebenarnya yang paling kuat jadi orang-orang bisa berintegritas itu adalah motivasi dalam diri pribadi. Karena kan itu intinya adalah faktor internal lah. Kalau misalnya faktor internalnya kuat, berapapun lingkungannya ataupun godaannya itu pasti tidak akan goyah. Tapi untuk menguatkan faktor-faktor internal itu pasti tetap akan dipengaruhi sama faktor lingkungan kan. Kalau secara akal sehat kan, misalnya Nurwan di Garda Tipikor, bisa saja sebenarnya kuat tentang nilai kejujurannya awalnya. Tapi kalau misalnya bergabung sama orang-orang, pasti akan dengan sendirinya kayak gimana kayak goyah. Tapi pada saat berada di lingkungan yang tepat itu akan semakin kuat lagi. Jadi dikombinasikan. Itu di lain sisi integritas, apa itu nilai integritas itu sendiri agar supaya kita bisa terapkan di kehidupan masyarakat. Karena kalau kita tahu apa itu nilai integritas, pasti tidak akan kita tahu dengan cara mengimplementasikannya. Itu sih. Sebenarnya kayak yang paling susah dari mempertahankan nilai-nilai itu adalah ada satu hal mungkin yang paling susah adalah nilai kesetiakawanan. Mungkin itu yang menjadi dasar-dasar dari beberapa orang mungkin lakukan yang namanya hal-hal yang tidak baik atau mungkin kesetiakawanan. Nah itu sebenarnya yang paling susah dihilangkan, terutama di Indonesia. Iya, kalau saya lihat ya, memang betul juga saya betulkan ini apa yang Nurwan bilang terkait masalah kesetiakawanan. Tapi kita saja bermain akan kelas sekali ya. Kan misalnya memang kan kita kan mahasiswa ya, ujian biasa ini pengujinya itu dosennya keluar mengawasi seperti itu. Jadi yang awal itu saya dapat, saya juga pernah rasakan. Ya, misalnya pengawasnya keluar, tutup pintu, cuma yang dalam kelas buka buku, saling tanya-tanya jawaban. Meskipun ada yang istiqomah, istilahnya ada yang kuat secara internal, mereka tetap kerja semampunya yang ada di sekolahnya dengan cara integritas. Tapi biasanya orang-orang seperti itu sedikit, dan lebih disayangkan lagi kadang orang-orang yang mengambil jalan itu kayak semacam bahasa kasarnya dibully misalnya, so pinternya karena di sini ya itu kadang dilemanya ya. Tapi sebagai orang yang berintegritas yang misalnya kita sudah paham Garda Tipikor ataupun yang menyaksikan podcast itu harus berintegritas lah. Kadang sesuatu yang sering terjadi itu bukan sesuatu yang baik, atau kita belajar melakukan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang biasa terjadi. Luar biasa sekali penjelasannya, Dik. Nah sekarang realitanya kita lihat dalam sekolah kita mungkin banyak dari kita karena sekarang kan via Zoom ya. Banyak dari kita mungkin tidak aktifkan kamera atau kalau itu ulangan biasa bilang dosennya jangan ada kerjasama atau apa, tapi tetap bisa kita masukin celahnya dalam situ. Mungkin bagaimana solusinya itu? Kalau berbicara masalah solusi, sebenarnya ini masalah yang kompleks sekali, masalah yang sudah familiar dan sangat sering terjadi. Jadi memang kembali ke diri pribadi masing-masing. Seperti tadi, bagaimana proses membentuk integritas dalam diri sendiri kan faktor utamanya itu intrinsik, kemudian orientasi. Itu yang memang biasanya sudah berintegritas dari awal itu tidak ada yang jadi tidak ada, kalau misalnya saya kalau dari saya tidak ada solusi terbaik sebenarnya kecuali introspeksi diri dan belajar bahwa apa yang kayak misalnya menyontek atau tidak mengikuti peraturan kan salah satu bentuk dari perilaku koruptif. Tapi meskipun bukan korupsi ya, tapi itu masuk dalam perilaku koruptif. Nah, menyontek, tidak mengikuti aturan yang misalnya diberikan sama dosennya, itu kan atau bukan sesuatu yang dibolehkan. Bisa jadi dengan kebiasaan seperti itu akan menimbulkan efek yang panjang ke depan. Kalau misalnya sudah duduk menjadi pemangku penting atau pengambil kebijakan, biasanya orang-orang hukum kan biasa jadi jaksa atau jadi itu. Kalau misalnya sejak dini mereka jujur tidak, bisa jadi nanti pada saat jadi jaksa atau jadi advokat ataupun yang relate sama pekerjaannya nanti itu tidak akan ikuti aturan yang ada di kantornya atau ikuti aturan yang ada di pemerintahan. Kan bisa jadi itu menjadi asumsi awal kan. Jadi kata bahasa kayak misal
biasanya kan ada bahasa mutiara yang mengatakan negara atau suatu bangsa di masa depan lihat kemudian saat ini. Karena itu bisa kita analogikan ke kita saat ini. Misalnya kalau kita mau lihat diri kita di masa yang akan datang, pada saat misalnya memimpin negara, kita lihat diri kita saat ini apa kita berintegritas atau tidak. Itu bisa jadi asumsi awal ke depan. Jadi sadar sih, jadi teman-teman yang nonton pokoknya sadarlah, kayak nilai sebenarnya bukan sesuatu yang penting. Kalau saya pribadi itu bukan sesuatu yang penting sekali. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa kalau misalnya kuliah itu bisa berintegritas, bisa menjadi orang yang bermanfaat, bisa menjadi orang yang betul-betul cerdas. Cerdas kan bukan dimotivasi dengan nilai yang tinggi, tapi lebih dari itu. Saya sebagai mahasiswa akuntansi nilainya tidak bagus-bagus amat, tapi saya rasa kalau misalnya diperbandingkan dengan beberapa teman untuk masa lain, dan saya rasa itu menjadi nilai yang paling penting. Di kehidupan bermasyarakat kan integritas lebih penting daripada sekedar nilai, gitu ya. Jadi memang ujung-ujungnya kita harus kembali ke bagaimana kita menanamkan nilai integritas sejak dini, karena memang kalau masalah nilai di mahasiswa itu kan tidak penting-penting amat di lingkungan kerja, cuman kita bisa jadi orang yang memang berkualitas di dalam. Nah, tadi ada sedikit disentil tentang bagaimana para penegak hukum, bagaimana para birokrat di luar sana. Mungkin kalau nilai integritas bisa ditanamkan dari kecil, dari sejak dini, ini pasti akan berpengaruh ke depannya kerja, terutama kalau kita bekerja di sektor publik karena salah satu unsur korupsi memang itu paling pentingnya adalah keuangan negara sama menyangkut dengan penyelenggara negara. Saya sedikit terputus pas masuk pembahasan saya sentil tentang penegak hukum. Bisa diulangi dari situ? Saya terputus tadi. Ya, bisa diulangi. Tadi itu saya bilang kalau nilai-nilai integritas kan memang harus ditanamkan sejak dini. Bagaimana nanti supaya bisa nilai-nilai itu bisa berpengaruh ke depan, terutama kita kalau sudah menjadi kalesek kalau kita mahasiswa hukum, nanti ke depannya dia memang taat kepada aturan. Jadi juga dengan birokrat yang bekerja di sektor publik, karena korupsi memang yang paling utama itu adalah dua, antara berhubungan dengan keuangan negara ataupun berhubungan dengan pejabat publik, penyelenggara negara. Nah, ini saya pertanyakan, terutama kita sudah melihat berita-berita di belakangan ini bahwa ada seorang jaksa yang buronan. Nah, itu akan mengurus bagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dan ini kan salah satu pelanggaran etik, bagaimana jaksa bertemu dengan orang buronan, terutama di luar negeri, untuk menguruskan hal kepentingan dari buronan ini. Apa korelasinya dengan nilai integritas? Menurut kamu ini? Sebenarnya terkait masalah jaksa Pinangki sama Joko Chandra ya. Ya, saya akui saya tidak punya kapasitas banyak untuk berbicara terkait hukumnya ataupun masalah yang lebih detail ke dalamnya, karena pertama tadi saya bukan orang hukum, saya tidak terlalu banyak apakah itu salah dalam hukum, pandangan hukum atau tidak, seperti itu. Tapi kalau bertanya mengenai integritas, jadi berawal tadi menyambung, negara kita saat ini memang masih dalam proses terus memperbaiki diri, khususnya kalau kita di orang hukum atau orang yang konsen di korupsi, ya pasti fokus di penyelesaian masalah korupsi ini. Dan sayangnya lagi di situ di sektor pendidikan anti korupsi atau pendidikan anti korupsi itu masih tidak begitu banyak dilaksanakan sebagaimana dilaksanakannya penindakan oleh KPK itu atau oleh kepolisian atau kejaksaan, masih minim menyentuh masalah itu. Bahkan kalau misalnya kita ketahui bersama kan di mungkin mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan anti korupsi, padahal kan kalau misalnya itu diterapkan di sekolah, itu bisa jadi berefek besar lah ke pemuda-pemuda atau ke siswa-siswa ke depan. Setidaknya mereka ambillah di belakang masalah implementasi itu belum ada. Itu mungkin jadi PR juga untuk misalnya Kemendikbud atau apa. Nah, berkait masalah jaksa Pinangki, saya sebenarnya gimana kalau bahasa ini ya? Saya baca-baca juga kalau masalahnya kalau jaksa itu ternyata kalau saya baca-baca gajinya tidak mungkin bisa hidup semewah yang jaksa Pinangki lakukan, atau misalnya kekayaannya sampai berapa miliar itu tidak mungkin. Sangat disayangkan sekali ya, ini masalah integritas. Dan kalau sudah melanggar kode etik seperti itu, saya rasa ini mungkin bukan penyebab langsung saja. Kan kalau misalnya kita ketahui, kalau saya di akuntansi belajar tentang fraud, belajar tentang akuntansi. Kalau masalah jaksa Pinangki ini kan kompleks sekali pembahasannya, bahkan masih sangat sekali. Kalau misalnya orang-orang yang biasa atau lagi concern ke isu korupsi itu sering sekali muncul di timeline Instagramnya ataupun di browsernya langsung muncul masalah Pinangki segala macam.
di sana sudah masuk break of interest, bahkan kalau yang saya baca Mahkamah Agung bahkan mengeluarkan atau perpu atau apa ya, atau saya kurang tahu juga apa, kayak aturan yang sepertinya memberikan privilege khusus ke Pinangki untuk tidak diselidiki atau tidak diselidiki oleh seperti kepolisian atau KPK itu sendiri, hanya sebatas harus MA yang selesaikan itu. Kurangnya integritas menjadi landasan utama kenapa kasus yang terjadi di Jaksa Pinangki ini terjadi, sama dengan kasus-kasus korupsi lainnya, bahkan Joko Chandra itu benar-benar saja tidak ada masalah kalau misalnya saya korupsi, kan orang lain juga korupsi, itu kan masalahnya merasionalisasikan sesuatu, kemudian ada pressure, ada tekanan mungkin dari kalau misalnya kita lihat dari gaya hidup Pinangki, bisa jadi itu menjadi salah satu pressure kenapa Jaksa Pinangki itu ini terima dari Joko Chandra, karena kemewahan, dia tidak bisa sederhana, kan salah satu nilai integritas dari 9 itu yang terakhir adalah sederhana. Jadi karena ketidaksederhanaannya itulah yang bisa mungkin membuat menjadi tamak sehingga korupsi lah segala macam. Kemudian salah satu apalagi yang lain, penyebab yang lain itu opportunity atau kesempatan. Pada saat itu mungkin pilihan untuk korupsi sangat kuat, pasti tidak akan terjadi, tidak akan ada celah untuk korupsi. Nah, bisa jadi sistem yang ada saat ini itu masih belum kuat sehingga Jaksa Pinangki ada kesempatan melakukan korupsi, karena kan ada bahasa-bahasa yang beredar, kalau ada kesempatan itu bisa menjadi penyebab orang melakukan suatu tindakan yang melanggar. Kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Iya, kejahatan terjadi karena ada kesempatan, ya itu lebih tepat. Jadi memang selain dari nilai integritas, mungkin dari bagian pencegahannya di dalam itu ada yang bermasalah juga. Iya, betul sekali. Kan kalau kita ketahui bersama, yang saya ketahui sejauh ini ya, mungkin dari Gara Tipikor lagi paham tentang apa yang KPK galakan yang paling kuat adalah misalnya penindakan, kemudian pencegahan itu meliputi perbaikan sistem salah satunya, karena sistem kita di Indonesia itu masih sangat tidak bagus sekali, masih. Kemudian pendidikan, disinilah kami selaku misalnya penyuluh kemudian memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas untuk mengimplementasikan nilai integritas. Jadi ini sebenarnya kasus Jaksa Pinangki ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, khususnya teman-teman di hukum atau yang relate sama itu, bahwa integritas itu sangat sulit untuk dipertahankan. Bisa saja dulu Jaksa Pinangki, kita tidak tahu kan masalahnya, saya tidak belajar atau tidak mendalami apakah dia berintegritas atau tidak. Nah, itu integritas ini sangat sulit untuk dipertahankan, apalagi kalau kita sudah masuk ke dunia kerja. Mungkin teman-teman pada saat kuliah itu sangat idealis, ada kan seperti itu, idealis mendemo orang-orang yang korupsi atau mendemo pemerintah, mendemo DPR, ternyata pada saat dia naik malah mereka juga melakukan hal yang sama, kan di sini integritasnya diuji. Jadi sangat sulit sekali untuk memperkuat agar Indonesia kita semakin baik. Kita juga tetap optimis nih, semoga ke depannya itu Indonesia memang bisa dipenuhi sama orang-orang yang berintegritas, yang memiliki nilai-nilai korupsi, sehingga bukan hanya indeks IPK-nya di Indonesia yang jauh menjadi lebih baik, tapi bagaimana kita hanya korupsi, karena memang banyak uang negara yang lari gara-gara korupsi. Sangat merugikan memang bagi masyarakat, dampaknya sangat besar. Ya, terima kasih Chandra. Terima kasih atas waktunya, sudah mau berbagi ilmu, berbagi pengalaman di podcast Gara Tipikor. Semoga podcast ini bisa bermanfaat ke teman-teman semua, bisa jadi inspirasi bagi mereka. Silakan. Apapun yang saya sampaikan, apabila ada yang salah atau kurang tepat, tentu itu menjadi kesalahan saya pribadi yang tidak membaca banyak hal tentang materi ataupun yang terkait sama kegiatan ini. Jadi saya sebagai pemuda, sebagai penyuluh, sebagai agen dari Obat Manjur, dan sebagai bagian dari masyarakat, sangat bertanggung jawab sekali untuk Indonesia ke depan, dan kita semua sangat bertanggung jawab sekali untuk Indonesia ke depan. Kita reklamasi masalah penambangan yang sementara juga diviral-viralkan sama lembaga-lembaga lingkungan, kemudian masalah COVID ini yang harus kita sama-sama perangi, dan salah satu cara untuk membebaskan negara kita dari masalah-masalah ini adalah menumbuhkan integritas di diri kita semua. Kalau misalnya kita sadar, saya sadar, Nurwan sadar, teman-teman Gara Tipikor sadar, dan semua mahasiswa dan masyarakat Indonesia sadar tentang integritas ini, saya yakin Indonesia bisa jadi superpower, mengalahkan misalnya China, mengalahkan Amerika Serikat, dan tentunya dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM kita yang semakin membaik. Ya, seperti tadi yang Nurwan sampaikan, saya terutama negara yang terbebas dari korupsi tentunya di masa yang akan datang. Itu saja mungkin, semoga bermanfaat ya. Nah, Indonesia tidak kekurangan dari orang-orang yang pintar, tapi Indonesia kekurangan orang-orang yang berintegritas. Ini seperti itu, dikasih dari
semua pembicaraan kita malam ini. Pada teman-teman yang menyaksikan, kalau ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih Kak Budi sekali lagi pada waktunya dan ilmunya. Terima kasih semua main-main dari The Tipikor secara virtual. Karena memang hanya ini bisa kita lakukan cara. Tetap pakai masker ya, tetap sehat. Iya, tetap. Pada teman-teman semua juga, ya. Saya akhiri podcast kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.